Sekarang bersama senior saya di dunia 4x4, Mas JJ Logi. Lo mulai kapan sih sebenarnya, sejak kapan sih off-road tuh? Pondok Cabe itu ada tempat off-road, ada tanjakan tinggi banget deh pokoknya. Ya nggak sih? Ada, iya. Jadi emang dari dulu sampai sekarang LC banget ya anaknya ya? Awal keracunannya itu kan kurang lebih gue udah masuk SMP. Gue akhirnya malah jadi sukanya itu ngeband musik. Bingung gua. Kembali lagi di Ngabers, sekarang bersama senior saya di dunia 4x4, Mas JJ Logi. Halo, Dim. Apa kabar? Terima Kabar kasih lo baik. sudah mau menyempatkan Alhamdulillah. main ke sini. Ini keberapa kali ya? Waktu itu kita udah pernah bikin konten lo di sini. Ingat Oh nggak? iya, udah pernah Yang mana? nyobain LX570. Iya. Naik tangga. Betul, waktu itu kan masih pandemi ya. Oh iya. Waktu pandemi kita pengen off-road. Jadi akhirnya off-roadnya di rumah. Kita naikin tangga Alex di situ. Apa dikatain orang ini mau bukan off-road? Ya gimana lagi waktu itu masih lagi pandemi. Apa kabar Mas JJ? Baik. Gimana sekarang Alhamdulillah. lagi mau ikut balapan apa dan sebagainya? Tenang, itu nanti kita bahas. Tapi sebelum itu, gue mau nanya-nanya dulu nih, Mas JJ. Ya. Lo mulai kapan sih sebenarnya, sejak kapan sih off-road tuh? Sebenarnya kalau mulai gue pertama nyetir off-roadnya pas SMA. Pas SMA. ya? Cuma kalau misalnya ditanya kapan mulai sukanya, dari TK kali ya. Dari umur Emang dari 4 dulu emang udah tahun. diajakin off-road? Iya, dari bokap. Dia bokap Oh. mau off-road, jadi dari kecil, dari bayi, seudah bisanya gua dibawa gitu ke lapangan. Dibawa? Ya itulah, pertama kali gua ngelihat off-road langsung. Itu tahun berapa Dan tuh suka. kira-kira tuh? Kayaknya tahun 89 ya. Oh, 89 tuh? Pertama ikut kegiatan off-road Pertama, tuh? iya, ke lapangan, ngelihat iya? langsung. Wow, 89 itu gue belum lahir tuh. Kebetulan. Belum lahir ya? Belum lahir. Itu tahun segitu, masih ingat kalau itu off-road di mana? Yang gua inget ya, masih di sekitaran Jawa Barat sih. Jadi emang gak yang jauh-jauh banget. Soalnya kalau yang jauh yang ada mungkin nyokap gua ngomel ke Betul. bokap. Ya, Jadi ya. masih yang deket-deket. Dan kalau yang sekitar Jakarta tuh sebenarnya dulu tempat buat main off-road tuh masih agak lebih banyak. Kita kayak Betul. ke daerah Pondok Indah aja tuh masih, Hah? masih daerahnya tuh masih sawah-sawah. Pondok Indah? Iya, daerah kayak misalnya PIM. Gue inget banget dulu, Hah? PIM tuh zaman sebelum 90 tuh daerahnya masih udah bener-bener kayak tempat jin buang anak. Kayak gitu. Iya, tapi off-roadnya bukan di PIM, agak geseran dikit lah, udah yang Bintaro kali ya? daerah-daerah perbatasan. Anjir, tapi Jakarta dulu masih bisa tempat ada off-road. Gue sih Masih masih ingat banyak. banget waktu zaman gua kapan tuh ya? Berarti gue SMP kayaknya. Pondok Cabe itu lu masih bisa off-road kan? Masih banget. Iya kan? Pondok Cabe. Pondok Cabe itu ada tempat off-road, ada tanjakan tinggi banget deh pokoknya. Heeh. Ya nggak sih? Ada, iya. Kayak gue tahu ya yang lo maksud. Sekarang jadi komplek South apa? South City. South City. South City. Itu dulu tempat off-road kan? Iya. Iya. Lo pernah ya ke sana ya? Waktu kecil, waktu belum bisa nyetir, gue ngikutin kakak gue. Oh. Kalau Gofar tuh teman kakak gue yang cewek, Mas Jeji ini teman kakak gue yang cowok. Iya. Jadi emang YouTuber ini itu teman-teman kakak gue semua isinya teman-teman. Ya. Lo udah sama kakak gue tuh tahun berapa tuh ya berarti ya? Main bareng tuh ya awal 2000-an sih. Kayaknya Iya. 2003 gitu main bareng. Tuh lo pas kelas berapa tuh? 2003, 13 tahun. 13 tahun. Itu kelas berapa sih? SD ya? SMP ya? SMP Udah kelas 1, ya? SD gitulah, SMP kelas gitu. Nah, itu gua sama abang lo udah lumpuran bareng tuh. udah cemong bareng tuh. Itu event apa ya tahun segitu? Oh, Java. Java Challenge tuh Java dulu ada. Challenge. Java Challenge, habis itu namanya jadi Nusantara Challenge. Oh, pantesan. Ya. Dulu pas zaman itu tuh boleh dibilang awalnya event adventure off-road ya, yang berhari-hari, yang sampai seminggu. Itu Java Challenge itu kan? Iya. Gue pernah ikut sekali kalau nggak salah Java Challenge itu. Oh ya? Pernah ikut. Lo sempet Nemenin kakak gue aja ikut kalau nggak salah. masuk ke dalam hutannya gitu? Iya kalau nggak salah. Waduh. Mestinya kita ketemu. Mungkin ya, kan dulu masih anak kecil. Ya kan. Gue masih ingat banget dulu ikut off-road itu, terus tiba-tiba ada bapak-bapak pakai sarung nemplok aja di mobil depan, ngasih tahu jalan. Karena kita nanya kan, Pak ini kemana gitu. Terus dia tiba-tiba ikut aja pakai sarung, ikut ada kali 6 jam. Tapi dia napak nggak kakinya? Napak, alhamdulillah Oh, orang. napak ya? Alhamdulillah orang.
teman-teman. Oh, Itu alhamdulillah juga orang. yang saya seremin ini sih juga takutnya bukan orang kan ya. Takutnya bukan orang, itu dia kan. Jadi kapok takutnya off-roadnya. Enggak. Saya tidak pernah kapok off-road. Saya lebih kapok kepada bill-nya ya. Kalau misalkan habis bill-nya, off-road masuk bengkel, itu yang dirasakan, Mas. Oke. Makanya GK tuh kenapa jarang off-road? Karena gitu. Tiba-tiba keluar dari sungai, harus benerin rem. Ada Dibersihin, aja ini, harus ada mesti aja. diinin ya. Maaf ah, bukan mobil baru, saya mobil tua. Nah, balik lagi Mas, dulu lo Ya. tahun 90-an, dulu bokap berarti ikut off-road apa sih dulu? Yang lo inget? Dulu, jadi kalau misalnya pas gua kecil itu, zamannya lagi emang zaman adventure off-road tuh lagi mulai gede gitu, mulai rame. Modelan, kalau misalnya sekarang mungkin orang-orang taunya kayak event yang paling gede tuh IOX. Kita ngomongnya sekarang bahasanya off-road ekspedisi. Jadi adventure yang lama, yang berat banget. Seminggu tapi berat gitu ya? Itu bilangnya ekspedisi. Kalau dulu ya kita ngomongnya off-road adventure aja gitu. Dulu pas tahun 90-an tuh mulai gede. Nah, bokap gua karena sering ikut, akhirnya ya udah gue diajakin. Cuma kalau modelannya yang emang sampai masuk ke hutan banget, biasanya gua tuh misalnya hari awalnya aja. Oke. Pas masih deket-deket daerah perkotaannya, terus habis itu balik. Jadi gue jarang full Dulu pakai mobil apa tuh, Mas? ikutnya. Kalau bokap dari dulu sih pakai FJ40. Sebagian keluarga- orang bilangnya hardtop kan, walaupun sebenarnya kalau punya bokap canvas. Ya, jadi Soft top. ya gue juga taunya hardtop. Tapi hardtop sama softtop emang FJ40 kan dua-duanya kan? Iya, heeh. Bukan FJ41, 42 gitu enggak kan? Enggak, FJ40. Beda tuh kalau mesin ya. Ya, FJ tuh diesel atau bensin? FJ tuh bensin. Kalau diesel Yang BJ kan? BJ 40 itu baru dieselnya. Kalau pickup tuh FJ berapa lagi gitu kan? 45. Nah, itu dia. 45. Bedanya di situ. Cuman ya, orang Indonesia taunya hardtop atau mobil penculik. Antara dua itu benar. Bilangnya hardtop atau mobil penculik. Betul. Kadang-kadang mobilnya mungkin bukan FJ40 ya, Bukan. misalnya CJ7 Ya. gitu. Tetap dibilangnya mobil Hardtop, penculik. Mobil hardtop, betul. Jadi emang dari dulu sampai sekarang LC banget ya anaknya ya. Awal keracunannya itu. Awal keracunan Pernah itu. berubah haluan nggak? Kecuali ini, kita akan bahas ini tapi nanti. Kalau jadi gini, kalau dulu pas gua masih kecil, bokap kebetulan mobilnya itu banyaknya Land Cruiser. Oke. Land Cruiser. Jadi yang pertama demen itu kan. Nah, kalau yang kayak kecil-kecil misalnya kayak Vitara atau Jimny, bokap tuh malah nggak suka. Oke. Dia pengennya gede gitu. Ya, pengennya yang betul, gede. Jadi udah dari kecil sukanya hardtop yang orang bilang itu, atau enggak kalau Jeep tuh CJ7. Oke, walaupun Lagi CJ7 era-eranya. walaupun CJ7 kecil sih sebenarnya dibandingin hardtop kalau di sebelahin kan. Agak lebih gedean hardtop. Iya. Dari situ makanya terus LC tuh. Awal sukanya karena ke situ ya jadi LC. Cuma pas udah agak belakangan, udah agak gedean gitu, mulai kan ada temen-temen off-road yang lain yang seumuran ya. Kebanyakan dari mereka justru bukan hardtop. Apa tuh? Soalnya kalau hardtop tuh lebih selera bapak-bapak. Betul. Kalau anak muda tuh lebih banyak tuh pakainya misalnya ya Jimny atau Vitara dulu, terus yang TAF gitu nggak rame ya? lagi kayak misalnya TAF tuh rame. Pokoknya ukurannya lebih kecil aja, biar kantongnya juga lebih cocok. Biar tidak semahal itu ya. Kalau hardtop cc 4200. Bensin pula. Kita buat uang, kadang-kadang buat uang jajan juga suka kurang kan. Iya, Gimana iya. buat ngebensinin hardtop? Betul. Tapi lo waktu itu berarti dapat mobil off-road pertama lo apa? LC, bukan? Iya, LC. FJ40. Si FJ40 dari Iya, bokap itu? Iya, soft top tapi gue punya, canvas. Roll bar, Masih, kan kalau standarnya itu dia sebenarnya ada tuh roll bar yang standarnya. Oh, oke. Jadi masih simple kayak gawang gitu Iya, aja. iya, yang di belakang. Dapat kayak gitu, standar semua. Gua dapat pas lulus SMA. Pas lulus SMA dapetnya. Ya udah, itu mobil off-road pertama gua tuh. dulu pacaran pakai itu dulu. Alhamdulillah enggak. Oh, enggak. Soalnya takutnya dikira Penculik. Gua mau nyulik kan. Takutnya ya gitu kan. Saya Malah tahun jadi segitu yang tuh ada- emang sinetron kayaknya semua pakai FJ40 buat nyulik orang ya. Nyulik, iya. Iya. Heeh. Dulu yang dipakai selain buat kayak misalnya nyulik-nyulik gitu atau nggak buat narik genset. Sampai sekarang deh kayaknya buat narik genset. Sampai iya sih bener sih. Sampai sekarang gua hardtop taunya narik genset aja pokoknya kalau sekarang. Terus di kaca depannya ada tulisan film ya. Ada stiker gitu. itu identik banget sih. Asli itu identik banget sih, beneran nggak bohong. Apa itu dulu lo apain aja tuh? Jadi pas gua dapet pertama dulu, gua ganti ban dulu. Gua ganti ban, gua pakai Super Swamper.
jadul banget tuh dulu tuh. Itu ban yang sekarang udah nggak ada kayaknya. Iya, Masih ada nggak sih? Sekarang di sini sih udah nggak ada. Udah nggak ada kan? Iya. Anjir, Di super luarnya swamper. juga udah susah. Iya makanya. Heeh. Langsung ganti ban. Langsung ganti ban. Ban juga nggak beli itu. Jadi nyari-nyari di gudang aja punya bokap yang nggak kepake. Wah ini nih masuk nih. Pakainya nggak terlalu yang gede dulu. Soalnya kan nggak ditinggiin. Pakai ban ukuran 31 super swamper masukin. Terus winch juga ada. Sama di gudang juga. Warren gitu. udah sih. Ini kayaknya boleh nih Warren. Dulu merek winch kayaknya Warren doang soalnya. Yang paling iya kan? pilihannya belum banyak. Nggak ada soalnya. soal itu. Iya. Belum banyak. Jadi pakai itu. Snorkel. Snorkel belum. Soalnya gue nyari yang ada di gudang dulu aja. Biar modalnya minim. Betul. Soalnya duit gue udah disisihin buat bayar bensinnya. Jadi buat modifnya. Yang boros itu ya? Iya, buat modifnya pakai barang-barang bokap dulu. Jadi itu dia. Udah ada winch, ban udah ganti yang kasar. Udah langsung aja tuh dulu. Gas dulu aja tuh. Kemana dulu? Dulu main Pondok kemana? Cabe. Pondok Cabe. Pondok Cabe. Bener kan? Rumah gua sama si trek Pondok Cabe itu selemparan kolor nyampe. Iya. Sedekat itu ya? Iya, sedekat itu, bener-bener deket banget. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gua mobil nyangkut atau rusak lah. Kalau zaman dulu kan nggak seenak sekarang, mungkin kayak Pakai HP. towing gitu kan. Dan HP aja juga masih baru awal-awal tuh Iya. punya tuh. Jadi kalau udah sampai yang apes banget, mobil nggak bisa langsung dibawa balik, ya udah gue jalan aja balik. Enak ya? Mas mobilnya kok ditinggal? Bentar Pak, saya pulang dulu ke rumah. Ngambil mobil satu lagi buat ditarik. Iya. Jadi itu dulu main di Pondok Cabe tuh? Pondok Cabe. Tapi nggak langsung ikut kompetisi dulu? Enggak, gue pas dari awal itu dapat mobil FJ itu main dulu aja. Jadi hitung-hitung ya udah biar ngebiasain dulu. Takutnya kalau ikut kompetisi langsung. Tapi kalau nemenin bokap ikut kompetisi berarti udah dari dulu kan? Udah dari kecil. Udah ngikut, udah bantuin narik winch gitu? Enggak. Jadi nonton aja. Oke. Nah, cuma jadi dulu itu pas gua kecil, karena gua itu nggak dibolehin kayak nyobain narik seling atau apa gitu. Dulu akhirnya sempat ada masanya gue bosen. Maksudnya cuma nonton aja gitu. Nggak ngapain. Lu ngapain ya enaknya. Apalagi kalau masih kecil gitu kan nggak bisa diem tuh. Iya. Akhirnya dulu gue dibeliin motor kecil. Motor trail kecil, 50 cc Yamaha. dulu. Suzuki dulu. Oh, Suzuki ada ya dulu dulu ya? ada tipenya JR 50 cc. Iya. Nah, terus habis itu gara-gara itu gue tuh pengen jadi crosser. Oke. Gue awalan dulu waktu SD tuh malah kepengennya gue jadi anak motor. jadi anak motor. Oke. Karena motor itu. Ini menarik, saya baru tahu loh ini. Banyak yang belum tahu sih. kebetulan. Iya. Jadi motor itu tiap kali bokap off-road mana dibawa kan Iya. Akhirnya udah bokap off-roadnya di mana, tracknya gue asik sendiri main. Iya. Sampai tiba-tiba entah motor gue nyangkut atau jatuh terus gimana, baru gue kayak jalan lagi ke pedok minta tolong orang bokap gitu kan, nyangkut motornya masuk kubangan. Nggak beda jauh sih, gue juga dulu punya motor kecil soalnya. Cuma kalau Suzuki gue Yamaha dulu. Oh, Yamaha dulu. Satu masih ada di sini, 80 cc. Oh, masih ada yang 80 cc. Masih ada di situ kan? Kan yang pertama 50 kan. Naik sedikit tuh ke 80 cc klasik. Iya. 50 belum pakai gigi kan? 50 waktu itu belum. Sampai akhirnya gue si Suzuki itu ganti ke yang 80 juga sama. Udah pakai gigi kan? Udah pakai gigi. Sejarah kita sama ternyata teman-teman. Sama. Emang berawal dari motor-motor kecil ini dulu ya. Benar. Terus habis itu lo berhenti memimpikan menjadi crosser pas apa? Jadi waktu itu pas gue udah mulai ganti ke yang 80, wah udah makin berani, udah makin kayak bener-bener, wah gue kepengen jadi crosser nih. Tuh udah mulai tuh kepengen ganti dari motor trail ke motor cross. Kalau dulu si Suzuki ini yang crossnya itu RM dia, kepengen RM. Nah tapi nggak dikasih tuh, soalnya mungkin kalau nyokap tuh biasanya kan lebih ini ya, lebih bawel ya gitu kan. Aduh nanti takut gimana-gimana. Akhirnya gue dibeliin ATV. Kalau roda 4 kan kayak lebih aman gitu. ATV Suzuki? Polaris dulu. Susah lo tuh nyari itu. Polaris. Iya sih pas saat itu. Kita nyari di mana Polaris? Ya, waktu itu jadi pakai Polaris. Oh ya udah kalau ATV kan lebih aman gitu. Cuma ATV gue juga bawanya rada-rada singit juga nih. Jadi akhirnya gue sempet berapa kali jatuh, crash sampai mental. Dari situlah akhirnya udah deh stop deh gitu. Udah. Maksudnya jangan kayak nyoba buat balap di motor deh gitu. Soalnya waktu itu
sempet crashnya agak lumayan gitu. Patah tulang gitu nggak kan? Enggak sih, enggak sampai. Nah terus habis itu udah nggak dibolehin lagi sama nyokap. Walaupun maksudnya gue punya ATV sekedar buat jalan-jalan, buat kebutuhan lagi off-roadnya sih nggak apa-apa. Cuma lo jangan mimpi-mimpi deh jadi pembalap Tidak usah cross. kamu bermimpi menjadi anak motor. Atau nyokap pasti gitu ya? Mobil boleh, Oke. mobil boleh. Nggak beda jauh sama bini gue ya. Aaron kayaknya nggak boleh tuh latihan naik motor kayaknya nanti. Kalau mobil Masih boleh. masih boleh ya. Karena Oke. lebih aman katanya. Lebih aman. Kurang lebih gitu. Nyokap gue dulu juga gitu. Iya. Makanya habis itu udah nggak main roda 2 lagi lah ya. Enggak istilahnya enggak kebut-kebutan Nggak lagi ngulik deh. lagi ya. Iya. Habis itu pindah, makanya habis itu langsung ke 4x4. Ke 4x4. Tapi ada cerita lucu lagi. Itu kan kurang lebih gue udah masuk SMP. Gua akhirnya malah jadi sukanya itu ngeband musik. Bingung gua. Ya tadi anak motor, anak off-road kan jadi ngeband. Terus gimana? Jadi pas gue waktu itu dilarang kan sempat kayak aduh kayak campur-campur ngambek lah. Betul. Kan masih kecil gitu. Nah, pas kebetulan gue masuk SMP, itu gue pertama kali tuh ketemu temen-temen yang pada suka ngeband. Sampai akhirnya gue diajakin, nih cobain yuk gitu. Kebetulan kalau misalnya alat band gitu gue seneng drum. Jadi pas satu SMP itu gue nyobain, wah ternyata suka. Seru nih. Gue jadi sempat bisa ngelupain Off-road. cita-cita jadi anak motor gitu. Ya udah akhirnya gue jadi kayak fokusnya ngeband pas SMP. Baru abis itu pas SMA-nya kayak balik lagi ke otomotif. Iya. Entah kayak insaf atau gimana ya. Gak mungkin lah di rumah isinya mobil-mobil off-road, gak mungkin gak balik lagi ke dunia off-road lah ya. Jadi akhirnya SMA Akhirnya. balik lagi off-road. Balik lagi. Gua nggak bilang yang bandnya gue tinggalin sih. Soalnya pas SMA gue juga tetap ngeband. Kamu masih ngeband sampai sekarang? Sekarang udah nggak. Soalnya anak-anak bandnya udah mencar. Ada yang ke luar negeri, ada yang Iya. Seru ya ternyata ya, Mas JJ ternyata anak band. Drummer lagi. Bawain lagu apa dulu, Mas? Era gue sih yang rame sih kayak model rock, punk rock gitu-gitu. Mas JJ anak rocker ternyata, guys. Gue baru tahu kalau ini. Luar binasa. Berarti habis itu off-road kan, anak band, terus off-road pakai FJ40. Kompetisi pertama kapan? Kompetisi pertama itu tahun 2005. Pakai si FJ yang gue dapat pertama kali itu. Oh iya? Iya, tapi bedanya udah ada upgrade-an lain. Jadi kan kalau pas dapat kan baru ban. Ban ukuran 31, nggak terlalu gede, ada winch. Pas yang 2005 itu gue udah mulai upgrade. Ban udah digedein lagi, suspensi udah di-upgrade, ditinggiin lagi, udah ada roll bar juga. Dulu beli lokernya di mana? Di Roma. Cuman ada Roma dulu. Cuma ada Roma. Kalau segitu, setiap kali gue nemenin kakak gue nyari barang, kemana? Roma Ke Roma. lagi. Roma. Kalau itu biskuit ya? Bukan, beda. Itu beda lagi ya? Iya, kalau itu enak. Enak. Kalau yang satu keluar bilnya gede. Betul banget. Soalnya pas sampai sana BM tuh. Beli ini, beli itu. Iya, saya zaman dulu nggak ada lagi kayaknya selain Roma ya. Yang terkenalnya sih Roma sih. Paling lengkap, ARB jual, Warren jual, TJM jual dulu, iya kan? Banyak yang dijual di sana. Berarti pasti dulu air locker ya kan? Safari snorkel gitu. Waktu itu snorkelnya custom. Oh, custom. Iya, jadi tetap masih harus ada budget-budget Oke. yang dihemat-hemat. Oke. Itu pertama kali kompetisi apa tuh? Kalau kita bilangnya kalau di anak-anak off-road atau kayak di motor sama, masih kompetisi yang tarkam. Oke. Iya. Jadi dulu ikutnya di Pondok Cabe, di situ juga tahun 2005 gua sama teman SMA gua yang akhirnya setelah itu jadi co-driver gua terus. Jadi gua pas SMA nyari teman-teman yang suka off-road, suka 4x4, susahnya setengah mati. Betul. Kebanyakan kalau nggak emang main motor atau nggak kalau main mobil tuh lebih banyak sedan. Aspal lah gitu. Itu zaman-zamannya anak-anak pakai apa sih? Itu sih Vario. zaman-zamannya Iya kan, E36 gitu ya? Iya. Eranya itu Eranya tuh. itu anak SMA itu Iya. kayaknya tuh. Iya, terus. Jadi nyari temen yang suka off-road setengah mati di sekolah gua. Ada satu temen deket gua, akhirnya yuk kita off-road bareng yuk. Akhirnya dia jadi co-driver gua. Pertama turun pasti Pondok Cabe itu 2005. Kalau tarkam gitu dia modelnya kalau misalnya waktu lo jelek nih, lo bisa daftar lagi. Anjir. Iya, jadi kayak apa ya? Istilahnya
lo bisa nambah koin lagi. Lo nambah koin lagi gitu. Dan daftarnya murah, 50.000 gitu. 50.000 lo udah ikut kejuaraan gitu. Iya. Tracknya di situ aja kan? Di situ aja. Buat kalian yang belum tahu track Pondok Cabe ini kira-kira kalau sekarang mirip kayak Pagedangan lah. Iya, lapangan. Lapangan kosong, emang ada naik turunnya. Iya. Ya kompetisi di situ berarti Iya, kan. di situ. Track seadanya di situ Track lah seadanya. ya. Dan karena itu Tarkam makanya gue berani ikutan. Soalnya kalau ikut Warlock. yang gedean gitu kan, wah belum belum kuat mental dan Betul. kantong. Iya. Jadi ikut itu. Gue ingat modal gue waktu itu kalau nggak salah 150.000. 3 kali turun berarti. Gue 2 kali turun, 50.000 lagi buat beli bensin. Itu buat di hardtop lo bayangin aja cuma isi 50.000. Nggak kerasa. Walaupun dulu pakai premium dan premiumnya murah, tapi tetep aja boros kan. Ya. Lu tau nggak Mobilnya. premium apaan, Rip? Oh masih ngalamin lo ya, pernah masih ngalamin, premium. masih Oh, ngalamin. iya. Masih ngalamin premium. Jadi modal 150.000. 50.000 pertama daftar, terus gue waktu itu nabrak gate ya, nabrak patoknya. Wah bro, kita ulang lagi. Oke, bayar lagi 50.000. curang ya. Iya, jadi bisa koreksi waktu. Keren. Menang nggak tuh pertama kali turun? Itu gue juara keempat, lumayan Oh, lumayan lah. Iya. Ih seru juga, emang Keempat, bakatnya. lumayan lah. Emang udah bakat kayak emang off-road langsung pertama kali nonton turun kompetisi langsung juara 4. Keren Keempat. abis. Itu APK apa tuh FJ40 dipakai? FJ40-nya sih sebenarnya sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih ada sampai sekarang. Gitu. Berarti Soalnya mobil tangan- pertama kan. Tangan Jadi keberapa tuh berarti mobil itu? kalau nggak salah gue tangan ke-3 apa ke-4 gitu dulu. Wow. Jadi Keren banget. jadi mobil yang mungkin paling bersejarah kali ya buat gue. Masih ada sekarang. Bini lu udah pernah diajak? Kayaknya belum deh. Kayaknya belum dan Kita coba. Ini lo bikin kayaknya- konten ya? Ngajak bini lo naik FJ40. Lihat reaksinya. Selama ini kan pasti naiknya Palisade kan? enak kalau itu. Enak soalnya. Adem, nyaman. LX enak. Iya. Coba naik FJ40. Kita lihat reaksi. Berarti keadaannya masih sama tuh FJ40-nya? Kayak dulu. Enggak, udah beda, udah lebih kebuka lagi, udah kalau kita bilang sekarang udah lebih modelnya tubular lagi gitu. Jadi Oh, iya? soalnya waktu itu emang setelah gua ikutan yang Tarkam itu, si mobil FJ-nya itu yang tadinya emang lebih buat adventure, akhirnya jadi buat kompetisi. Buat kompetisi. Jadi Iya, mulai iya. tadi kayak misalnya ada kanvasnya kan, kanvasnya dibuka, ditelanjangin, terus Ya udah kompetisi dienteng-entengin. aja lah. Iya. Pintu aslinya kan berat tuh, kayak Iya. pintu mesin ganti yang fiber. Wih, winch belakang, depan belakang. Iya. Ya udah anak kompetisi banget lah, berarti tinggi, kaki-kaki gitu kan. Heeh. Wow. Habis FJ40, apalagi mas habis itu mas? Habis FJ40 itu Cherokee. Oh lo pernah pakai Cherokee ya? Pernah. Agak jauh loh dari FJ ke Cherokee. Karena itu dua dunia yang berbeda sebenarnya. Dua dunia yang berbeda. Kenapa Cherokee? Cherokee. Jadi sebenarnya kalau Cherokee itu dulu itu kan apa ya? Kalau yang dianggap 4x4 yang lebih modis ya, itu yang modelnya lebih kayak Cherokee gitu, lebih kayak SUV. Iya sih. Kalau Iya, iya, hardtop iya. kan bener-bener bentuknya ya Rough Jeep banget gitu iya, kan, iya, iya. kotak, kaku. Cherokee tahun? Tahun kalau nggak salah 96. Oh berarti XJ kotak masih ya? Iya. Masih yang kotak. klasik kan, belum Iya, ngantri. limited. Oh, masih limited. Masih limited itu. Oke. Jadi gua Harganya masih bersahabat dulu ya? sangat bersahabat ya. Ingat Cukup nggak lah, dulu? cukup Dulu oke lah. Ingat nggak Kalau dulu berapa coba? agak lupa sih, cuma yang pasti Nggak nyampe cepet? dulu sih, nggak nyampe. Sekarang Kalau nggak salah 200 tuh kali. 60-an apa 70-an gitu. Udah dapet Cherokee beda- ganteng tuh. Sekarang. Aduh, masih dapet Cherokee ganteng limited lagi. Aduh, kepengen banget. Terus itu Cherokee diapain? Cherokee sih nggak terlalu diapa-apain sih. Jadi itu lebih kayak buat nongkrongnya aja gitu. Walaupun pas nongkrongnya teman-temannya tetap sedan juga. Cuma sih dia kalau pakai Cherokee Lebih masuk lah. Lebih masuk, lebih guys. masuk. Matic lagi kan? Matic. Nyaman lah. Heeh. Borosnya sama nggak kayak sama FJ40? Borosnya kurang lebih hampir sama, tapi tenaganya jauh lebih enak. Tapi lo kan tinggi ya? Naik Cherokee nggak masalah? Enggak sih, aman. Oh ya? Aman. Heeh. Gue baru tahu kalau itu. Wow. Posisi duduknya gitu kan. Iya. Aman Kan kok. mobilnya kecil. Aman. Cherokee itu kecil mobilnya sebenarnya kan? Kabinnya sih, hitungannya sih berasa kecil sih. Iya, emang. Heeh. emang. Oh, ternyata cukup Nggak ya? kayak Grand Cherokee. Ya, ya. Mm-mm. Nah, kalau Mas JJ itu lebih ke arah Cherokee, kalau gue dulu racunnya selalu
Land Rover. Land Rover. Lo pernah nggak pakai Land Rover? Land Rover. Enggak, yang pasti dikomporin terus sama kakak lo. Kenapa lo nggak pernah main Land Rover? Ini ada cerita unik nih. Jadi Land Rover itu sebenarnya kenapa gua dari dulu bukan nggak suka ya, tapi nggak minat. Soalnya gini, dari dulu tuh Land Rover dengan Jeep itu kayak berseberangan. Atau Betul. ada beberapa merek tuh yang ceritanya Ya. kalau lo udah di sisi kiri, Ya, lo lo nggak nggak ke bisa di situ. sisi kanan, Ya. gitu. Dan itu ya emang dari dulu kan seperti itu, gitu. Ya. Jadi dulu karena yang udah kecap di gua saat itu tuh lebih ke anak Jeep. Lebih ke anak Jeep. Lo anak Jeep banget ya? Anak Jeep. Anak Jeep. Ngomong-ngomong, bokap gua tuh kan bener-bener ngefans sama Jeep dari dulu. Gua ingat kalau nggak salah bokap tuh termasuk 1 apa 2 orang pertama tuh yang pakai CJ7 di Indonesia. Oh ya? Ya. Dan Cherokee itu juga kalau nggak salah termasuk juga Cherokee yang Awal-awal yang pertama gitu. Emang Jeep fanboy? Jeep fanboy banget, maniak banget. Maniak banget. Sampai kabarnya anak-anaknya tuh, gua kan depannya J. Adik-adik gue semua juga depannya J. Oh. Soalnya dia senang banget sama Teori Jeep. konspirasinya Teori keren konspirasi. juga ya. Gue dari lahir pertama kali diajak mobil langsung diajak pakai Jeep CJ7 gitu. Oh, gitu Jadi ya? mungkin Iya, wajar kali ya. Gue jadi Ya wajar sih. jadi ikutan suka gitu. Ya. Gua ngajak Aaron juga dari kecil BMW. Leica mobil pertamanya juga BMW BMW langsung. juga ya. Nah, itu dia tuh. Nanti Mungkin ke ya, situ emang arahnya. nggak sadar bahwa bapak ini emang begitu ya. Mungkin ntar lo kalau punya anak juga gitu kali Mas ya. Kayaknya mungkin juga. Langsung tapi dipilih kan. mobil pertama apa yang akan dia naikin gitu. Yoi. Pulang dari rumah sakit mobil yang mana nih gitu. Paling Dipikirin biasanya banget. kan bini kan, iya Ya, aja iya. gitu kan. Itu kan lebih bapaknya kan yang senang. Betul sekali, emang seperti itu sih. Jadi makanya kenapa Gitu. lo nggak pernah main Land Rover? Karena berseberangan dengan anak Jeep. Bener. Nah, tapi yang lucunya, jadi dulu itu zaman gue main sama abang lo lagi sering-seringnya main, akhirnya gue jadi kenal banyak anak Land Rover. LRCI, Land Rover Club Indonesia gitu. Nah, di situ gue akhirnya jadi kayak sering diajakin juga kalau mereka ada event, yuk ikut. Iya. Walaupun gue nggak punya Land Rover, ikut. Ada mau lagi off-road kemana, lagi acara camping di mana. Sampai akhirnya saking gue sering main di LRCI itu, akhirnya gue tahun 2007 gue masuk jadi member Land LRCI? Rover Club. Iya. Serius lo? Iya. Padahal nggak ada Land Rover. Pedal nggak ada. Berarti punya nomor anggota gitu? Ada. Wow. Masih ada. Masih ada? Masih lo aktifin? Masih ada. Gua ya udah lama nggak pernah diiniin sih, cuma terakhir kali gua tahu katanya masih aktif. Wow, keren sekali ya, Mas JJ ya. Jadi Iya, sebenarnya lo gitu. anak LRCI yang tidak punya Land Rover. Punya Land Rover, iya. Cuma gini, gua seneng sama orang-orangnya. Iya. Anak-anak Land Rover menurut gua sih seru-seru, asik-asik. Ya, menurut Walaupun gua nggak punya mobilnya. Menurut gue sih anak-anak off-road tuh seru-seru sih. Seru-seru sih. Dan apalagi kan kalau anak off-road tuh soalnya kalau udah pergi bareng bener-bener terlepas dari dunia luar. Karena lo kan di hutan kan. Iya, Jadi emang setuju banget. deket banget gitu jadinya kan. Ya nggak kayak kemudian main HP terus ya. Karena emang di hutan nggak ngapa-ngapain lagi Iya, kan. iya. Ya mau nggak mau emang harus ngobrol. Benar. Harus kenalan. Makanya jadi rasanya deket banget kan anak-anak off-road tuh. Ya. Iya, Wow. kayak gitu sih. Berasa banget guyupnya. Ya. Kalau anak off-road gitu. Ya. Makanya gitu lo kenapa ya. sampai sekarang masih berkecimpung di dunia off-road? Alhamdulillah. Gak pernah berubah, gak pernah main ceper sedikit nggak pernah? Hitungannya nggak pernah. Hitungannya nggak pernah. Dedikasinya. Dulu bahkan waktu pas SMA tuh sempet pas tahun 2002, 2003 itu kebetulan banget di sekeliling gua lagi ngetren kita modif audio. Main audio yang sampai dibikin ada box subwoofer, dikasih hiasan, lampunya terang benderang gitu. Gue ingat banget abis era-era Fast and Furious tuh semua tuh lagi Audio banget deh gitu. Dan yang dikasih lampu, nggak cuma lampu. Kan dulu kan ngetren tuh Iya. yang neon di kolong Iya, gitu iya, kan. Nah, gue sempet ada tuh eranya gue ada di sekitar anak-anak yang melakukan tren itu gitu. Cuma kan gue nggak punya sedan. Gue akhirnya sempet modif audio, tapi ya tetap di SUV. Pokoknya gue harus tinggi mobilnya. Tetap tinggi. Mobil apa tuh waktu itu? Waktu itu Sangyong, lo tau nggak? Tahu lah, serang yang Sangyong. mana nih? Yang Sangyong. panjang, yang 4 pintu apa yang 2 pintu? Yang 4 pintu. Oh. Kalau dulu kita bilangnya Sangyong Boxer. Sangyong Iya, sebenarnya Sangyong musuh. Ya, itu adalah Sangyong, mobil Korea yang bermesin Mercy. Iya.
Gua nggak tahu deh, bener nggak? Itu tuh monokok apa body on frame sih? Enggak, itu body on frame. Body on frame tuh Iya. ya? Sampai ada yang bilang itu sharing a lot of parts, banyak banget pasti sama G-Class Sama sebenarnya. G-Class ya. Iya, yang gue denger juga gitu sih. Banyak banget sebenarnya. Dan itu kan mesinnya kan G320. Iya. 3000 bener, yang 3200 cc kan? Heeh. Mm-mm. Itu sampai ada yang beli Sangyong, mesin sama transmisinya semua diambil dipindah ke G-Class. Dipindah ke G-Class. Karena sekarang kan jadi murah banget tuh. Heeh. Tapi dapat mesin Mercy, transmisi Mercy kan? Iya, ya. Enak gak sih dulu mobilnya? Enak banget sih. Itu dulu mobil sebenarnya awal pas nongol, ya banyak yang sebelah mata ngelihatnya gitu. Cuma waktu itu bokap gua penasaran juga kan, karena emang senangnya juga ke SUV, terus dia ngelihat ada yang baru itu, terus ya dia penasaran mau nyoba, belilah akhirnya. Ternyata enak dari apa? Istilahnya nyetirnya, ya. handlingnya, Tapi itu suspensinya. nggak ada locker ya? Nggak ada. Nggak ada kan? locker. Ya. Nah, waktu itu akhirnya gue entah gimana, akhirnya di mobil itulah yang gue cemplungin audio itu. Tapi yang gua nggak pasangin cuma si ini aja, si Lampu. neon kolong. Soalnya percuma, mobilnya tinggi. Jadi nggak, Pendaranya jelek. kayaknya pendaraannya nggak sampai. Lebih kayak ini kan lampunya wattnya abis gitu kan. Kayak wattnya kurang gitu. Karena tinggi mobilnya kan, nggak Jadi cuma diceperin. audionya aja. Dan itu tetap nongkrongnya sama anak-anak audio lainnya, misalnya ke Parkir Timur Senayan. Ya, Gitu. ya. Mas JJ ini emang sudah anak mobil lama sekali dan spesifik banget di 4x4 dari dulu sampai sekarang. Lo tuh pertama kali mulai YouTube kapan sih Mas? Lupa gue. Gua 2018 awal, Januari. Lupa apa dan Iya. dari dulu tuh fix 4x4. Iya. Sepet truk ya? Truk kita juga 4x4 kan? Iya, yang off-road juga tapi. Jadi tetap pokoknya 4x4, yang dunia off-road, rally, yang tanah-tanah gitu Pokoknya lah. tanah deh. Tapi sekarang Mas JJ itu selain off-road di YouTube, nge-YouTube off-road, juga nge-YouTube Dakar atau kompetisi off-road. Kemarin baru pulang. Ya, Itu kenapa lo tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, kenapa ke rally? jadi gini, dulu bokap gue sebenarnya selain dia off-road, hobinya selain itu rally. Jadi emang dua itu. Dan dua itu emang benar-benar sama-sama diseriusin banget gitu. Nah, jadi emang selain off-road, pengaruh dari bokap ya rally. Cuma emang kebetulan, dulu waktu pas gue udah lulus SMA, udah benar-benar main off-road, saat itu tuh rally-nya tuh lagi redup. Rally lagi redup. Jadi gue pilih, ya udah, gue fokusnya di off-road. Sama satu lagi, kalau off-road, lo tuh bisa, lo bangun mobil, terus lo bukan ikutan kompetisi. Karena off-road lebih luas gitu kan. Lo mau sekedar Adventure. jalan-jalan, camping, udah off-road. Tapi kalau rally tuh kompetisi, Enggak, iya. balap. Jadi mau nggak mau, kalau gue mau ikutan rally, gue bangun mobil udah pasti buat balap. Betul. Nggak bisa buat sekedar jalan-jalan aja kan. Itu dia. Makanya gue awal-awal tuh off-road dulu, baru pas udah eranya rally-nya udah rame waktu itu, kira gue juga sempet rally juga. Sampai Gitu sekarang sih. jadi manajer tim rally ya? Iya. Itu kok Kemarin bisa sih Mas? ini. Jadi gini, gue terakhir tuh rally kan 2018. 18 lagi di Malaysia rally-nya. Terus habis gitu Mas Rifat ngajakin gue. Gue punya ide nih. Gue ada ide, gue pengen rally pakai expander. Tuh. Tapi kelasnya yang mau dibikin spek mobilnya itu nggak bisa dibikin di Indo. Harus bikinnya antara di Australia atau di New Zealand. Yang emang bengkelnya ada sertifikasinya. Gitu. Wah, boleh juga sih. Ayo. Yuk, kita mulai dari kayak bikin proposalnya bareng, segala macem. Terus kita berangkat ke New Zealand. Itu awal-awal tuh masih bener-bener yang kita datengin ke beberapa bengkel. Kita kasih lihat, kita mau dong bikin mobil nih. Basicnya apa? Nih, expander. Apa itu expander? Iya, gitu nggak ada di sana. Kaget kan? Si Kaget. ada tuh di sana. Dan nggak tahu, mungkin juga banyak yang belum tahu, itu udah ada beberapa bengkel yang nolak waktu itu di sana. Jadi pernah ditolak ya? Ha-ha. Tim sekelas Mas JJ dan Mas Rifat aja ditolak ya? Karena mobilnya sih sebenarnya, aduh Oke. ini kayaknya nggak bisa deh, nggak lolos takutnya nanti gitu. Sampai Makanya- akhirnya ya udah ada ke satu bengkel yang bisa, mulailah berjalan. Ternyata ya. Makanya dari situ mulailah jadi manajer tim balap. Bener. Jadi pas mobilnya itu udah mulai dibangun,
Mas Rifat minta gue, lo mending bantuin gue deh ngurus tim ini tuh. Ya udahlah, kalau misalnya kita ada cuannya kan, ya enggak? Lumayan lah. Lumayan, iya. Sampai kemarin yang di Thailand juga masih kan? Masih. Wow, keren banget. Dan di Thailand tuh yang bikin keren adalah lo berarti nge-manajerin tim Jepang sebenarnya kan? Gue manajerin Mas Rifatnya aja. Kalau manajer, ya. Jadi ini kan Rally Art baru balik lagi nih. Jadi tuh emang tim dari Jepang. Tim dari Jepang, isinya di dalam selain orang Jepang ada orang Thailand juga, gitu. Yang orang dari Indonesia itu cuma Mas Rifat aja. Jadi bahkan kayak mekanik atau kayak semua di bagian Jepang. ininya nggak ada orang Indonesianya gitu. Jadi gue sebenarnya itu lebih ke ngurusin Mas Rifatnya aja, bukan ngurusin keseluruhannya. Cuman keren banget lah. Tim Rally Art itu adalah tim yang legendary lah ya. Legendary sekali. Kayak maksud gue, ya dulu kalau tahu rally pasti tau lah tim Rally Art gitu kan. Iya. Makinan ya berarti ya? Iya benar. Tommy Makinan itu tim Rally Art. Rally Art. Itu adalah tim yang, pokoknya ya tim yang udah legendary banget. Baru balik lagi dan Mas Rifat dan Mas J dapat kesempatan ikut di dalamnya. Alhamdulillah. Itu keren banget loh. Itu beneran keren banget. Wow, parah. Tapi nggak apa-apa nih, lo Mitsubishi mobilnya SWB Vitara. Oh, nggak apa-apa. Kan yang punya kontrak dengan Mitsubishi Bapak Rifat. Betul. Iya. Mas Rifat itu sampai kapanpun tuh Mitsubishi banget pokoknya. Wah iya, kalau itu awet. Awet. Sampai kapanpun itu kayak nama di KTP-nya Mas Rifat kayaknya Rifat Sungkar Mitsubishi. Atau ada logo Rally Art ya? Mungkin. Ada logo Rally dia Art. segitunya. Tapi nanti kita akan ngobrol sama Mas Rifat. Gue lagi cari waktu Mas Rifat nggak ketemu. Karena dia sibuk banget sih ya sekarang ya. Cuman anyway, sekarang kita mau ceritain kenapa tiba-tiba ada SWB Vitara, Mas? Jadi pas gue udah mulai ada klub, gue ada sebenarnya lebih ke komunitas santai sih gitu. Namanya tim kita. Tuh komunitas off-road gue dari zaman gue mulai off-road, dari zaman SMA lah. Gitu. Ini tim terkenal banget guys. Dari dulu, gue aja tahu sebenarnya tim kita tuh, tahu dari dulu. Jadi ini kita agak mundur dikit ya. Mungkin tahun-tahun 2004 gitu. Nyari temen off-road itu susah setengah mati, kayak gue bilang tadi. Di sekolah gue nyari susah. Gue mau nyari di yang luar sekolah gue, kita buat sosmed kan juga belum ada. Ya, hitungannya tuh masih bener-bener belum kepake banget gitu. Jadi nyari temen yang suka Jeep, yang suka off-road, susah setengah mati. Jadi kebanyakan anak-anak yang suka mobil off-road, dia tetap masuk klubnya tuh klub umum lah gitu. Dalamnya ada yang mainan ceper, ada yang audio segala macam gitu. Nah, terus akhirnya gue pas kebetulan banget teman-teman yang gue kenal ini ada yang akhirnya jadi suka off-road juga. Kita bikin aja yuk. Bikin ya semacam kayak klub lah gitu. Tapi kita bilangnya bikin tim aja gitu biar keren waktu itu. Dulu gue nongkrong di Al-Azhar Pusat. Masjid Agung Al-Azhar Pusat. Soalnya dulu banyak klub-klub mobil lain nongkrong di sana. Selain di parkit ya. Selain di parkit atau Paun nongkrong di sana. Jadi ini spotnya anak-anak klub mana, ini klub mana. Udahlah, dulu kita ada dapat spot sendiri. Ini mobilnya tinggi-tinggi semua gitu. Terus akhirnya mulai makin ramenya karena mobil-mobil yang suka pada lewat, ada sebagian yang pada berhenti. Ini kok ada anak-anak ini nih gitu kan, 4x4. Kira ada yang gabung dari situ segala macem. Nah, karena anak-anak muda ini biasanya lebih mikirin kantongnya masing-masing gitu ya. Mobilnya tuh jarang yang cc gede. Kebanyakan Jimny, Vitara, TAF. Itu yang paling banyak itu tuh. Jadilah akhirnya setelah itu gue mulai suka ke yang mobil-mobil 4x4 yang ukurannya kecil. Sampai terus akhirnya kalau mobil Vitara ini gue dapet kayaknya 2 tahun yang lalu deh. Karena dulu gue pas zaman kuliah, gue kuliah di Malaysia dulu. Di Malaysia tuh yang 2 pintu malah lebih banyak. Oh iya? Dari 4 pintu. Oh ya? Jadi kalau di Malaysia justru yang 4 pintunya jarang. Gue jujur baru tahu kalau itu. Rare malah yang 4 pintu gitu. Oke. Nah dulu pas kuliah di sana, gue ngeliat lucu juga ya gitu. Cuma karena dulu ya nggak sampean beli, terus pas udah sekarang ini ngeliat mobil ini kayak lucu juga. Tapi ya. Emang gitu. Lo berarti dari dulu ngejar pengen punya? Dulu sih nggak ngejar banget.
Kenapa? Soalnya pas di sana itu gua sama sekali nggak pernah yang namanya main mobil waktu gua kuliah. Zaman kuliah di Malaysia. Jadi gua baru main mobilnya lagi, main off-roadnya lagi begitu balik. I see. Oke, kalau liburan gitu kan lumayan. Berapa bulan, sebulan, 2 bulan baru main lagi. Pas di Malaysia, jadi gua ngeliat ini kayak, aduh, gua ini deh fokus. Jangan terlalu gimana, nanti jadi kepikiran. Ini nih, sorry, depannya rigid apa enggak sih? Independen. Oh, independen ya? Depannya independen. Oh, ini berarti mesinnya yang 1.600. injeksi? Ini yang injeksi. Ada yang karbu, ada yang injectionnya juga. Manual, matic? Matic. Spek bagus berarti ini ya? Spek, ya alhamdulillah sih dapat yang spek ininya, yang atasnya. Keren ya? Washer lampu. Warnanya emang gini mas tapi? Enggak, ini udah dicat lagi sih. Ini warna color code Suzuki atau enggak? Ceritanya nih kayak diganti warna Suzuki Sport. Oh, I see. Aslinya kayak yang kalau sekarang gini. tuh orang lihatnya di Swift ya? Swift yang ramai. Warna kan ada yang warna begini kan? Iya. Oh, maksudnya tuh itu. Oke. Ini modifikasi udah ada apa aja sih? Paling kalau di mobil ini sih ganti ban, velg tetap kaleng bawaannya. Terus habis gitu ini agak ditinggiin dikit. Pakai apa? Diganjel aja sih. Oke. Diganjel aja biar maksudnya si bannya nggak mentok. Roof rack-nya tuh apa? Roof rack-nya ini aslinya si Suzuki. Ah, keren sekali ya. Dia optionalnya ya paling sih sisanya ini aja sih, snorkel aja. Kalau interior standarnya aja sih, jok apa finish. Enak nggak mobilnya? Enak. Jadi Vitara itu ibaratnya tuh kayak Jimny versi lebih nyamannya. I see. Jadi lo sama-sama masih ukurannya compact, ukuran kecil, tapi di satu sisi karena dia udah depannya gardannya independen kan, lebih nyaman. Tuh. Ya. Kalau Vitara Long 4x4 ada yang injeksi nggak sih di sini? Ada, jarang tapi. Iya ada tapi jarang kan? Ada tapi jarang. Ya, gue soalnya sempat nyari-nyari guys. Sempat nyari-nyari. Lucu soalnya, kepengen punya. Cuman akhirnya belum kesampaian juga pengen punya. Cuma banyaknya di sini yang long emang. Iya, banyak yang long. Dan ini Gitu harganya sih. soalnya berkali-kali lipat dari yang long. Karena dia SWB, Sayangnya. sexy wheelbase. Sexy wheelbase. Tapi ini keren sih. Gue dengan senang sekali ini Mas JJ kesini bawanya SWB Vitaranya loh. Ini mobil yang sangat-sangat ikonik, luar biasa. Nah Mas JJ, habis ini Ya. ada project apa lagi? Yang mungkin boleh di-spill sedikit? Oke. Sedikit? Paling apa ya? Atau mungkin masih rahasia? Oh enggak sih, aman, nyantai. Paling sih tahun ini insya Allah rencananya mau balap lagi. Jadi gue semenjak gabung bantu Mas Rifat 2019 sampai tahun lalu itu gue belum balap lagi. Masih fokus ke Mas Rifat. Tapi kemarin tahun lalu gue bilang, Mas, gue tahun depan gue mau balap juga ya. Gitu. Oh balap apa? Dia tanya. Ya itu yang lo ikutin balap juga gitu kan. Jadi lo jadi kompetitor gue? Mau jadi, iya dia bilang gitu persis. Jadi lo mau jadi kompetitor gue. Persis dia bilang gitu. Ya bukan gitu Mas, lo kan tahu dari dulu gue emang udah seneng dunianya tuh di sini gitu kan. Gitu. Yaudah, oke gitu. Ya udah gue sekarang lagi proses ngebangun mobilnya, pakai mobil kayak yang waktu itu lo off-roadin di tangga rumah lo. LX 570. Wow, di off-roadin buat rally cross. Apa namanya? Rally cross country. Di sini buat mobil para orang-orang yang enak, nyaman. Sama dia dijadiin off-road dong. Detailnya kayak gimana? Kalian langsung cek aja nanti di channel Mas JJ. Kapan video pertama tayang? Video pertamanya udah ada, tapi itu masih belum dikasih tahu buat apa. Oh, iya. Video kedua nih nanti yang bakal ini nih. Kalian tungguin aja. Ya, awal bulan Karena puasa. ini mobil yang akan banyak sekali ubahannya untuk menjadi mobil off-road. Harus bisa bawa ban serep 2 berarti. Ban serep 2. Aduh, gue udah ngebayang itu berarti bagasi di luar abrik kan itu. Iya. Aduh ya Allah, air suspension harus diganti semua, kaki-kaki, udah mobil enak banget. Tuh mobil paling enak yang pernah gue coba. Sekarang malah buat off-road sama si J. Nanti lo ikut ya, duduk sebelah ya, cobain ya. Boleh. Okay. Mungkin ntar kalau ada rezeki kita ikut ke Thailand kali ya. Kita lihat Mas JJ. Cocok banget sih kayaknya. Cocok banget. Mas JJ, semoga sukses balapannya nanti. Amin, sama-sama. Thank you banget. Sukses selalu juga. Sudah main ke sini. Thank you banget Mas JJ. Senior Sama-sama. saya dan panutan saya ini lipat kali lipat. Nanti kalau G-Class-nya udah lebih siap off-road, kita off-road lah ya.
Oke, boleh tuh. Tolong yang ngeteng-ngeteng aja Mas ya. Oke. Ya jangan nggak usah yang apa perlu ganti 35 ban gitu nggak usah. Oh iya, aman. Kalau bisa pakai ban AT, kalau bisa pakai ban aspal HT. Oh, bener-bener off-road tipis aja ya. Tipis banget. Terima kasih sudah menonton guys. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa like videonya. Saya Jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.